Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat Rumi Channel dimanapun berada. Ada sebuah ungkapan celotehan yang mengatakan bahwasannya kalau ngaji siapa gurunya? Apakah lulusan Madinah, lulusan Makkah? Apa strata pendidikannya? LC bukan. Contoh seperti itu. Jika memang Anda hanya mempersempit ruang lingkup mempelajari agama ini sebatas dari lulusan-lulusan universitas di Timur Tengah, maka Anda akan menjadi orang yang bodoh. Ada ungkapan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Orang yang alim adalah orang yang mau belajar dari orang yang lebih tua darinya, juga dari orang yang sebayanya, dan bahkan dari orang yang lebih muda dibandingkan dia. Baru itu bisa dikatakan alim. Dan adanya strata pendidikan, label-label kesarjanaan, itu baru di akhir zaman. Zaman dulu tidak ada. Dan syarat mencari ilmu itu bukan karena label strata pendidikan kesarjanaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma kana lil muslimina liyanfiru kafah. Wallahu rasulullah alam bimurri wa ma'na." Tidak sepatutnya bagi seluruh muslimin mereka maju ke medan tempur semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Andaikan saja di antara setiap kelompok ada orang-orang yang diutus, beberapa orang untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama, mempelajari sampai faham terhadap agama tersebut. Supaya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u. Jika mereka kembali kepada kaumnya, supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa kembali kepada Allah, merasa takut dengan ancaman-ancaman Allah. Mereka diperingatkan oleh orang-orang yang pulang dari mempelajari ilmu. Lantas, bagaimana cara mempelajari ilmu? Apakah harus kepada yang sarjana? Kealiman tidak dilihat dari strata kesarjanaan. Karena banyak orang-orang yang alim tanpa mempedulikan perkuliahan, dan perkuliahan tidak dikenal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jargonmu kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi ngajimu harus kepada sarjana, LC, MA, doktor, berarti kamu sendiri menggunakan bid'ah itu sendiri. Karena Rasul tidak pernah membatasi. Allah itu tidak pernah pula membatasi ilmunya hanya pada seorang sarjana. Jadi sarjana bagus, tapi bukan berarti sebuah hakikat kealiman seseorang. Tidak menjadi barometer seseorang itu alim. Karena banyak orang-orang alim yang tidak lulusan dari universitas, tapi mereka banyak diminta ilmunya di universitas-universitas. Mereka dijadikan pengajar di beberapa universitas. Tadus bin Nikmah, saya sendiri sering diundang untuk mengisi kuliah umum di universitas-universitas negeri, walaupun saya tidak kuliah. Dan banyak juga dosen-dosen yang mengaji, walaupun saya tidak kuliah, dan diterapkan oleh dosen-dosen itu di tempat kuliah mereka kepada mahasiswa-mahasiswinya. Artinya keilmuan itu tidak diukur dari strata pendidikan, tapi seberapa dalam dan luasnya ilmu yang ia terima dari mursyid-mursyidnya, dari guru-gurunya. Karena kata Rasul, al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu harus dengan cara belajar mengajar. Banyak sekarang, mohon maaf, para mahasiswa yang belajar di fakultasnya, tapi ternyata yang ditujuknya cuma ijazah, tanda kelulusan saja. Saat kuliah, tidak banyak pertemuan yang ia ikuti bersama guru-gurunya. Bahkan mungkin tidak mengedepankan adab. Allah tidak pernah membatasi kita harus belajar kepada yang sarjana atau tidak.
Justru yang sekarang banyak dilupakan adalah kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kita. Ada orang yang dikatakan doktoral lulusan Timur Tengah. Ketika ditanya, apakah kita harus berguru dalam belajar ini kepada para kiai, para ulama? Mereka mengatakan, kiai kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu pakai kiai, pakai ulama. Langsung saja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dari mana dia tahu tentang Al-Quran? Kalau bukan dari kiai-kiai kampung, kalau bukan dari ustadznya, dari gurunya yang mengajarkan alif, ba, ta, tha. Bagaimana mungkin dia bisa membaca Al-Quran, apalagi memahaminya, tanpa seorang guru yang dulu belajar kepada guru sebelumnya, yang gurunya itu juga belajar kepada guru sebelumnya, terus-menerus. Dari siapa kita bisa memahami Al-Quran? Siapa yang paling paham tentang Al-Quran? Ya Rasulullah. Lantas siapa yang mendapatkan transfer pemahaman Al-Quran dari Rasulullah? Ya sahabat. Siapa yang lebih mengerti tentang penjabaran Rasulullah kepada sahabat? Ya tabi'in. Siapa yang mengerti tentang penjabaran dari para tabi'in? Ya atba'ut tabi'in. Terus-menerus. Transformasi ilmu itu diperlukan, dijaga. Al-isnadu minad din, kata Imam Abdullah ibn Mubarak. Sanad ilmu itu bagian daripada agama. Jika kalian tidak memperhatikan sanad ilmu, maka kalian akan menemukan orang-orang yang serampangan berbicara. Dan itu sudah nyata di masa kita gini. Kembali kepada as-sunnah, kembali kepada hadis. Dari mana kita mengerti tentang sunnah Rasul? Dari mana kita mengerti tentang hadis-hadis Rasul? Tentunya dari para kiai yang terus dari gurunya, dari guru sebelumnya, dari gurunya lagi terus sampai pada imamul muhadditsin seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Dari mana mereka? Tentu dari perawi sebelumnya, yakni dari gurunya, terus sampai para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang kembali kepada sunnah baginda Rasul, tapi tidak menggunakan guru, tidak menggunakan kiai kampung, tidak merujuk kepada ustadz-ustadz yang punya sanad ilmu, dari mana engkau bisa memahami sunnah itu sendiri? Bahkan para ulama ahli hadis, termasuk Imam Ibnu Hajar, mengutip pendapat Imam Al-Qaffal yang menyatakan al-hadis mudillatun illa lil fuqaha'i. Hadis bisa menyesatkan orang yang awam. Ya, bisa menyesatkan orang yang awam ketika dia belajarnya otodidak. Kecuali bagi fuqaha. Fuqaha itu tidak hanya alim, tapi faham betul dengan ilmunya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i berkata, "In lam yakunil fuqaha'ul 'alimun al-'amiluna bi'ulumihim awliya'ullahi falaysa lillahi waliyyun." Andaikan Allah tidak menjadikan, tidak memberikan kuota kewalian kepada fuqaha yang alim, yang mengamalkan ilmunya, maka Allah tidak akan menjadikan seseorang pun menjadi wali. Artinya apa? Ada wali dari kalangan orang-orang awam. Mereka rajin beribadah, menghindarkan diri dari kemaksiatan, menebar cinta kasih, bisa diangkat jadi wali. Tapi mereka mencapai derajat kewalian karena mengikuti petunjuk-petunjuk fuqahaul alimun al-amilun. Maka kedudukan para wali yang tinggi hanya diberikan oleh Allah kepada fuqahaul alimun al-amilun. Dari situ kita faham, untuk mencapai ma'rifatillah perlu guru. Untuk mencapai keridhaan Allah, kedekatan dengan Allah, perlu guidance, pembimbing. Bisakah langsung dengan Al-Quran dan Sunnah? Niscaya itu mustahil. Karena kita mengerti Al-Quran dan Sunnah, perlu wasilah, yakni guru. Maka jangan pernah Anda sepelekan guru-guru kampung, kiai-kiai di kampung, yang ketika kita belajar Al-Quran dari mulai alif, ba, ta, tha, sehingga kita fasihatul Quran. Kemudian juga kita bisa mengerti tentang wudhu, kita mengerti tentang sholat. Dari siapa? Apakah langsung kita berjumpa dengan Rasulullah SAW? Tidak. Jawabannya, kita terlebih dahulu berjumpa dengan kiai-kiai kampung kita.
Jangan lupakan jasa mereka. Keberkahanmu ada pada memuliakan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.